Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan untuk memilih tempat makan dengan metode SMART. Di sini kita hanya dua orang, saya Rahmawan Kialang Obelen dengan NIM 214 dan teman saya Johannes Krisnawan Saputro dengan NIM 215. Nah, di sini kita ada latar belakang dan identifikasi organisasi. Latar belakang masalahnya, seiring bertambahnya pilihan tempat makan, seiring dengan era globalisasi dan dunia digital yang semakin maju, di kota-kota besar, kita dapat menemukan semua jenis makanan, suasana, dan fasilitas. Di sana, untuk memutuskan sebagai macam pelanggan, namun masalahnya ada terlalu banyak pilihan yang ada di luar sana. Sehingga mereka bahkan tidak tahu di mana tempat makan yang sesuai dengan ekspektasi dan preferensi mereka. Salah satu kendala utama adalah informasi yang berlebihan yang sering membuat pelanggan bingung. Ada begitu banyak informasi yang beredar di situs ulasan, aplikasi makanan, dan media sosial tentang tempat makan. Dan meskipun beberapa di antaranya terorganisir, tidak ada mudah dicerna untuk membantu konsumen dengan cepat memilih keputusan. Sementara itu, harga, rasa, kebersihan, asal, terus layanan, dan lain-lain dari faktor-faktor tersebut, meskipun tersebar, tetapi dampaknya terhadap pilihan konsumen sudah jelas, tetapi data ini tidak setiap tempat makan dapat disediakan. Ambil contoh konsumen yang mencari lokasi makan baru. Mereka pasti bertanya-tanya, apakah makanannya enak, harganya tidak terlalu mahal, dekat dengan mereka, mendapatkan pelayanan yang baik, dan tempatnya bersih. Prosedur ini semakin rumit ketika konsumen harus bertindak cepat atau ketika mereka berada di suatu tempat yang tidak mereka kenal, misalnya lagi bepergian atau berlibur. Karena banyaknya pilihan dan parameter yang harus dipertimbangkan, sistem pendukung keputusan dapat bermanfaat bagi konsumen untuk menemukan pilihan terbaik untuk tempat makan. Sistem pendukung keputusan ini harus dapat memahami dan kemudian merekomendasi berbagai kriteria tersebut. Dengan sudut pandang bahwa rekomendasi yang diberikan harus dapat diandalkan dan sesuai dengan pengguna. Di antara berbagai metode untuk mengatasi masalah ini, metode SMART atau dibilang Simple Multi Attribute Rating Technique merupakan pendekatan yang cocok karena mampu mengelola dan mengevaluasi atribut yang berada secara efisien untuk menghasilkan rekomendasi yang spesifik. SMART ini memungkinkan penilaian multi kriteria yang mencakup beberapa aspek penting dalam pengambilan keputusan terhadap suatu tempat makan ideal jika ada. Uh, dengan menggunakan metode SMART, dengan sistem SPPK, tempat makan diharapkan dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, efisien, dan memuaskan. Dengan demikian, konsumen dapat menghemat banyak waktu, tenaga dalam mencari tempat makan yang tepat, serta menikmati pengalaman bersantap yang tersedia. Lalu kita ada identitas dan gambaran umum organisasi. Sini organisasinya itu kelompok riset mahasiswa Prodi Informatika Sanata Dharma. Deskripsi organisasi, kelompok ini terdiri dari dua mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang kecerdasan bisnis dan sistem pendukung keputusan. Nah, tujuannya itu penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem yang dapat membantu pengguna dalam memilih tempat makan terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, lalu ada hal-hal melatar belakangi perlunya sistem. Permasalahan pemilihan tempat makan.
Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, konsumen sering kebingungan dalam menentukan pilihan yang terbaik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, sebagai preferensi preferensi pribadi, kualitas makanan, kebersihan, dan harga. Lalu ada kebutuhan akan sistem keputusan. Nah, ini untuk membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih informatif dan efisien. Diperlukan sebuah sistem yang dapat mengolah berbagai kriteria dan memberikan rekomendasi yang tepat. Lalu ada manfaat bagi pengguna. Nah, sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memilih tempat makan yang sesuai dengan preferensi mereka, sehingga pengalaman makan mereka lebih menyenangkan dan memuaskan. Selanjutnya untuk perumusan masalah, bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pengguna dalam memilih tempat makan terbaik berdasarkan berbagai kriteria seperti harga, rasa, kebersihan, lokasi, dan pelayanan menggunakan metode SMART atau Simple Multi-Attribute Rating Technique. Kemudian untuk desain umum, deskripsi umum sistem yang dirancang. Sistem pendukung keputusan ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menentukan pilihan tempat makan yang sesuai dengan preferensi mereka. Sistem ini menggunakan metode SMART untuk menilai dan mengurutkan tempat makan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Untuk calon pengguna sistemnya sendiri, yang pertama ada konsumen umum, yaitu adalah orang-orang yang mencari tempat makan yang sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian ada wisatawan atau pengunjung yang membutuhkan rekomendasi tempat makan di daerah yang belum mereka kenal. Kemudian mahasiswa adalah mahasiswa yang sering mencari tempat makan di sekitar kampus. Kemudian untuk input sistemnya sendiri, kami ada 5, yaitu ada harga, rasa, kebersihan, lokasi, dan pelayanan. Itu untuk data input kriteria tempat makan. Kemudian untuk data input tempat makan, kami ada nama tempat makan dan penilaian terhadap masing-masing kriteria untuk setiap tempat makan. Kemudian untuk outputnya, kami akan menampilkan output berupa rekomendasi tempat makan atau daftar tempat makan yang diurutkan berdasarkan skor total yang dihitung menggunakan metode SMART, dan laporan evaluasi atau penjelasan mengenai bagaimana setiap tempat makan mendapatkan skornya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kategori model yang diusulkan yaitu model analisis multi kriteria, menggunakan metode SMART untuk menghitung skor setiap tempat makan berdasarkan kriteria yang diberikan. Dan model sistem pendukung keputusan atau DSS, sistem yang membantu pengguna membuat keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan analisis berbasis data. Kemudian D, kita masuk ke desain subsistem manajemen model. Untuk batasan dan syarat keputusan kami tidak menggunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria, tujuan, dan ukuran kriteria. Yang pertama ada kriteria harga. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi tempat makan yang sesuai dengan anggaran pengguna. Untuk ukurannya adalah skor skala harga 1-5 berdasarkan ulasan pengguna. Kemudian untuk kriteria kedua ada rasa. Tujuan dari kriteria ini adalah menyediakan tempat makan dengan makanan yang memiliki cita rasa yang baik. Untuk ukurannya sama, skala skor rasa berdasarkan ulasan pengguna 1-5. Kemudian untuk kriteria kebersihan, tujuannya adalah memberikan rekomendasi tempat makan yang bersih dan nyaman. Untuk ukurannya sama juga 1-5. Kemudian kriteria lokasi, tujuannya adalah menyediakan tempat makan yang mudah dijangkau oleh pengguna. Ukuran skalanya 1-5. Kemudian untuk pelayanan, tujuannya sendiri adalah memberikan rekomendasi tempat makan dengan pelayanan yang memuaskan. Untuk ukurannya masih sama dengan skala 1-5. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam sistem ini adalah metode SMART. SMART adalah teknik penilaian multi atribut yang sederhana namun efektif untuk mengevaluasi
berbagai pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Metode ini membantu dalam menggabungkan berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan menghasilkan rekomendasi yang optimal. Berikut adalah diagram flowchart untuk proses dan step by step metode SMART yang kami lakukan. Yang pertama kita ada mulai, kemudian kita mengumpulkan data, penentuan bobot kriteria, selanjutnya penilaian tempat makan, selanjutnya normalisasi penilaian, kemudian berikutnya melakukan perhitungan skor, kemudian memberikan rekomendasi, selesai. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk menggunakan data dari beberapa responden. Yang pertama kita harus mengumpulkan data dari responden. Kita akan mengumpulkan penilaian untuk setiap kriteria atau harga, rasa, kebersihan, lokasi, dan pelayanan dari masing-masing responden. Kemudian kita akan menentukan bobot kriterianya. Kita akan mengumpulkan preferensi bobot untuk setiap kriteria dari masing-masing responden. Kemudian kita akan melakukan penilaian responden. Di sini kami akan melakukan penilaian dari setiap responden terhadap setiap kriteria. Dilakukan dengan membandingkan setiap penilaian dengan nilai maksimum dari penilaian untuk kriteria tersebut di antara semua responden. Kemudian kita akan melakukan rata-rata penilaian normalisasi. Kita akan menghitung rata-rata penilaian yang dinormalisasi dari semua responden untuk setiap kriteria. Kemudian kita akan melakukan agregasi bobot kriteria. Rata-ratakan bobot kriteria dari semua responden untuk mendapatkan bobot kolektif yang akan digunakan dalam perhitungan skor tertimbang. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan skor tertimbang. Gunakan penilaian yang telah dirata-ratakan dan bobot kolektif untuk menghitung skor tertimbang untuk setiap tempat makan. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan pemberian rekomendasi. Tempat makan diurutkan berdasarkan skor tertinggi yang dihitung dari penilaian kolektif responden. Rekomendasi ini diberikan berdasarkan skor total tertinggi. Kemudian ini adalah contoh proses pengambilan keputusan dengan beberapa responden. Misalkan ada 3 tempat makan dengan penilaian dari 3 responden sebagai berikut. Untuk responden 1, dia menilai tempat makan Olive Fried Chicken dengan harga 3, kemudian rasa 4, kebersihan 5, dan sebagainya. Kemudian untuk responden 2-nya sendiri menilai tempat makan Olive ini dengan harga 4, rasa 3, begitu seterusnya. Kemudian kita akan melakukan normalisasi penilaian responden. Normalisasi dilakukan dengan membandingkan setiap nilai dengan nilai maksimum dalam kriteria tersebut untuk setiap tempat makan. Berikut hasil normalisasi. Karena di sini nilai maksimumnya 5, jadi untuk responden 1 tadi memberikan nilai kepada harga dari tempat makan Olive itu sebesar 3. Jadi kita akan membandingkan 3 itu dengan 5. 3 banding 5 itu kan sama dengan 0,6. Begitu seterusnya dengan penilaian yang diberikan oleh responden 1 untuk rasa dari tempat makan Olive tadi adalah 4. 4 banding 5 sama dengan 0,8. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, melakukan perhitungan rata-rata penilaian normalisasi. Selanjutnya, hitung rata-rata nilai yang dinormalisasi untuk setiap kriteria di setiap tempat makan. Yang pertama ada tempat makan Olive, kita hitung dari responden 1, responden 2, responden 3 memberi penilaian kepada Olive sebesar. Yang pertama tadi responden 1 memberikan nilai harga sebesar 3 banding 5, kemudian untuk responden 2 memberikan harga sebesar 4 banding 5, kemudian untuk responden ketiga dia memberikan nilai harga untuk tempat makan Olive ini sebesar 2/5. Kemudian kita jumlahkan dari 0,8 tambah 0,6 tambah 0,4, kemudian dibagi 3. Kemudian di sini responden 1 memberikan
nilai rasa untuk olive fried chicken ini sebesar 4/5. Kemudian kita normalisasikan menjadi 0,8. Kemudian untuk responden 2 memberikan nilai rasa untuk olive fried chicken ini sebesar 3/5. Ditambahkan responden 3 yang memberikan nilai rasa untuk tempat makan olive ini sebesar 5. Kemudian dari 0,8 tambah 0,6 tambah 1 tersebut dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 3, kemudian didapatkan hasil sebesar 0,8. Begitu seterusnya hingga pelayanan dari awan base chicken. Kemudian ini adalah ringkasan untuk hasil dari perhitungan rata-rata normalisasi. Untuk harga dari olive fried chicken ini didapatkan rata-rata sebesar 0,60, kemudian rasa dari olive ini didapatkan dengan nilai 0,8, begitu seterusnya. Kemudian kita akan melakukan agregasi bobot kriteria. Bobot dari setiap kriteria dihitung dengan mengambil rata-rata bobot dari semua responden. Bobot ini menunjukkan seberapa penting setiap kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah bobot kriteria yang diinputkan oleh responden. Untuk responden 1 memberikan bobot kriteria harga sebesar 0,2, kemudian rasanya 0,4, kebersihan 0,1, lokasi 0,1, pelayanan 0,2. Untuk responden 2 memberikan bobot kriteria untuk harga sebesar 0,3, rasa 0,3, begitu seterusnya. Kemudian kita akan melakukan agregasi bobot kriteria untuk harga. Bobot kriteria harga dari 3 responden tadi adalah responden 1 0,2, responden 2 0,3, responden 3 0,1. Karena mereka memberikan nilai bobot yang berbeda untuk satu kriteria, maka kita akan melakukan penjumlahan untuk bobot kolektif harga ini, bobot kolektif kriteria harga ini dengan cara menjumlahkan bobot yang diberikan oleh responden 1, responden 2, dan responden 3, kemudian kita bagi dengan jumlah responden, yaitu 3. Karena tadi responden 1 memberikan nilai untuk kriteria harganya sebesar 0,2, kemudian responden 2-nya memberikan bobot untuk kriteria harganya 0,3, kemudian responden 3 0,1. Kita jumlahkan dari 0,2 tambah 0,3 tambah 0,1 dibagikan dengan 3 atau jumlah responden, dan didapati hasil 0,2. Untuk agregasi bobot kriteria untuk rasa kira-kira sama seperti tadi, karena tadi responden 1 memberikan bobot kriteria yang berbeda tidak seperti responden 2 dan 3. Kemudian kita akan menjumlahkan bobot kriteria tersebut dari masing-masing responden, kemudian kita bagikan dengan jumlah responden, dan didapatkan hasil 0,4. Setelah melakukan agregasi bobot kriteria secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa harga memiliki bobot 0,2, rasa memiliki bobot 0,4, kebersihan memiliki bobot 0,1, lokasi 0,1, dan pelayanan 0,2. Bobot kriteria di atas adalah keputusan final setelah dilakukannya agregasi. Kemudian langkah 4, kita akan menghitung skor tertimbang dengan bobot baru untuk setiap tempat makan. Tadi untuk rata-rata dari penilaian responden 1, 2, 3 untuk kriteria harga dari tempat makan olive ini sebesar 0,6. Kemudian kita kalikan dengan bobot kriteria dari hasil final keputusan ini. Di sini 0,6 dikalikan dengan 0,2,
hasilnya adalah 0,12. Kemudian untuk rasanya sendiri 0,8 dikalikan dengan 0,4 sama dengan 0,32. Begitu seterusnya. Kemudian dari hasil dari ini 0,2, 0,12, 0,32, 0,08, dalam satu baris ini kita akan jumlahkan semuanya. Untuk olive red chickennya ini didapatkan hasil sebesar 0,726. Kemudian untuk rocket chicken kita dapatkan hasil sebesar 0,761. Kemudian untuk awan base chickennya sendiri kita dapatkan hasil sebesar 0,760. Kemudian langkah yang terakhir kita akan memberikan rekomendasi. Tempat makan diurutkan berdasarkan skor total yang diperoleh dari perhitungan skor tertimbang. Tempat makan dengan skor tertinggi dianggap sebagai yang terbaik berdasarkan penilaian kolektif. Berikut adalah urutan tempat makan berdasarkan skor total tertinggi. Untuk yang urutan pertama ada Rocket Chicken dengan skor 0,761. Kemudian yang kedua ada Awan Base Chicken dengan skor 760, 0,760. Kemudian Olive Red Chicken dengan skor 0,726. Di sini dapat disimpulkan bahwa Rocket Chicken adalah yang paling direkomendasikan dengan skor total tertinggi. Awan Base Chicken mengikuti di tempat kedua, Olive Red Chicken berada di tempat ketiga. Kesimpulan ini didasarkan pada penilaian kolektif yang memperhitungkan bobot yang diberikan untuk masing-masing kriteria. Kemudian ini adalah pada program yang kami buat untuk menghitung mencari rekomendasi tempat makan dari beberapa responden. Kemudian ini adalah outputnya. Bisa dilihat di sini untuk tempat makan dengan nilai tertinggi akan ditampilkan pada paling atas, yaitu Rocket Chicken dengan skor total 0,85, diikuti Awan Base Chicken dengan skor total 0,84, kemudian Olive Red Chicken dengan skor total 0,81. Next. Oke, selanjutnya itu desain subsistem manajemen data. Yang pertama itu entry relationship diagram. Diagram ini pemetaan dalam relasi serta normalisasinya. Entity relationship diagram atau ERD untuk sistem penilaian tempat makan melibatkan entitas utama seperti responden, tempat makan, dan penilaian. Berikut adalah ERD yang mengilustrasikan hubungan antara entitas. Yang pertama itu ada responden. Nah, responden itu kita di sini untuk mempresentasikan yang memberikan penilaian. Itu tuh atribut di responden itu ada ID responden dan nama. Nah, lalu tempat makan. Nah, di tempat makan itu kita mempresentasikan tempat makan yang dinilai. Jadi di dalam atribut tempat makan itu ada ID tempat makan dan nama tempat makan. Nah, lalu ada penilaian. Nah, di sini penilaian itu kita mempresentasikan nilai yang diberikan untuk setiap kriteria oleh setiap responden pada setiap tempat makan. Nah, di situ atributnya itu ada ID penilaian, ID responden, ID tempat makan, harga, rasa, kebersihan, lokasi, dan pelayanan. Di sini ada IR diagram. IR diagram di sini yang tadi dijelaskan di responden itu ada atribut yang itu ada nama dan ID responden itu sebagai primary key. Di penilaian juga ada atributnya itu ada harga, pelayanan, rasa, lokasi, kebersihan, dan ID penilaian sebagai primary key. Lalu di sini tempat ada tempat makan. Di sini atributnya itu ada nama tempat makan dan ID tempat makan sebagai primary key. Di sini responden dan penilaian itu one to many dan penilaian dan tempat makan itu one to many. Lalu di sini ada ERD diagram. Di
sini seperti tadi kita di sini ada responden dengan ID responden. Di sini responden dengan ID responden itu primary key dan ada nama sebagai atribut. Lalu di sini ada tempat makan, ada dua atribut yaitu ID tempat makan sebagai primary key dan nama tempat makan. Sini penilaian di penilaian di situ ada primary key sebagai ID penilaian. Yang bintang 2 apa sih? Aku lupa ya. Bukan primary key tapi apa? Entry key. Entry key itu apa ya? Aku lupa itu. Kadang nggak sih? Entry key apa ya? Lanjut aja lah. Entry key nggak sih? Ada. Satu. Jadi situ lalu ada tempat makan, ID tempat makan, ID responden, harga, rasa, dan kebersihan, lokasi, dan pelayanan. Duanya ini, ID tempat makan dan ID responden itu adalah uh, entry key atau ya disebut masing-masing dari primary key yang dari responden atau tempat makan tadi. Lalu di sini ada dua, yaitu relation schema. Nah, di sini ada ya seperti dijelaskan tadi, tempat makan itu ada nama tempat makan, ID tempat makan sebagai primary key, responden itu ada nama dan ID. Responden itu sebagai primary key, terus ada penilaian, yaitu ada penilaian itu primary key, ID responden itu foreign key, ID tempat makan foreign key, dan ada harga, rasa, kebersihan, lokasi, dan pelayanan. Sini ya seperti dijelaskan tadi ada relasi. Sini responden dan penilaian itu one to many, atau setiap responden dapat memberikan banyak penilaian hubungan one to many. Terus ada tempat makan dan penilaian. Nah, di sini one to many. Arti relasinya itu setiap tempat makan dapat menerima banyak penilaian dari berbagai responden. Lalu di sini ada normalisasi. Di sini untuk normalisasi kita memastikan bahwa tidak ada redundansi data dan ketergantungan fungsional hanya pada fungsi utama. Dalam kasus ini, tabel sudah memenuhi bentuk normal 3NF. Lalu di sini ada 1NF itu setiap tabel memiliki data atomik dan unik dalam setiap garis. Dan terus ada 2NF itu setiap atribut non-kunci sepenuhnya tergantung pada kunci pertama. Nah, di sini itu sudah dipecahkan menjadi tabel responden, tempat makan, dan penilaian. Di sini ada 3NF ini tidak ada ketergantungan relatif, semua atribut dan kunci sebenarnya tergantung pada kunci utama di setiap tabel. Nah, lalu di sini ada desain struktur data. Jika sistem menggunakan struktur data, dapat mendesain struktur data yang mempresentasikan tempat makan, penilaian, dan responden. Berikut ini adalah desain sederhana dalam bentuk struktur data. Di sini kita punya kelas responden. Di sini mengisi tentang ID responden dan nama. Lalu di sini ada struktur data tempat makan. Kita memiliki nama atau memiliki kelas tempat makan. Di sini kita juga memiliki ID tempat makan dan nama tempat makannya. Terus di sini ada struktur data penilaian. Di sini kita memiliki kelas penilaian dengan ada ID penilaian, ID responden, ID tempat makan, harga, rasa, kebersihan, lokasi, dan pelayanan. Jadi di sini ada contoh pengguna. Nah, di sini ada contoh pengguna. Nah, di sini ini kita responden pertamanya itu kita memberikan namanya itu adalah John Bui. Nah, di sini lalu kita membuat tempat tempat makan. Nah, tempat makannya itu kita menginputkan Oliver Chicken. Nah, di sini kita mau menginputkan penilaian 1, 1, 1, 3, 4, 5, 2, 4.
Lalu di sini ada desain subsistem manajemen dialog. Nah, di pertama itu ada pengantar subsistem manajemen pengetahuan. Nah, di subsistem manajemen pengetahuan dalam sistem pendukung keputusan atau ISS dirancang untuk mengelola pengetahuan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini mencakup akumulasi, pengorganisasian, dan penerapan pengetahuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi rekomendasi. Lalu kedua ini ada struktur dasar pengetahuan. Di sini ada basis pengetahuan dalam GSSI untuk memilih tempat makan terdiri dari informasi dan aturan yang membantu sistem menilai dan merekomendasi tempat makan. Berikut adalah komponen utama dari struktur basis pengetahuan. Itu ada A, basis fakta. Di sini basis fakta itu berisi informasi dapat mengenai tempat makan. Itu termasuk ada nama tempat makan, alamat dan lokasi, ada kategori makan dan yang disajikan, misalnya yang ke restoran, kafe atau warung, ada detail menu dan harga, ada jam operasional, informasi kontak, rata-rata penilaian pelanggan, dan fasilitas tambahan seperti WiFi dan parkir. Lalu di sini ada B, yaitu aturan pengembalian keputusan atau decision rules. Aturan ini digunakan untuk menilai dan merekomendasi tempat makan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Nah, contoh aturannya termasuk ada harga. Di sini tuh harga kita jadi tempat makan dengan dalam kisaran yang ditentukan oleh pengguna dan mendapatkan poin lebih tinggi. Lalu ada rasa, tempat makan dengan penilaian rasa yang lebih tinggi dari pengguna sebelumnya akan mendapatkan prioritas. Lalu ada kebersihan, tempat makan yang memenuhi standar kebersihan tinggi akan mendapatkan prioritas juga. Lalu ada lokasi, tempat makan yang lebih dekat dengan lokasi pengguna akan mendapatkan skor tinggi. Lalu ada pelayanan. Nah, tempat makan dengan pelayanan baik berdasarkan ulasan akan mendapatkan skor lebih tinggi. Lalu ada basis ulasan atau user review database. Ini mencakup ulasan penilaian dari pengguna sebelumnya yang membantu dalam memberikan evaluasi lebih akurat. Ulasan ini mencakup komentar tentang rasa, layanan, harga, dan kebersihan. Lalu ada basis preferensi pengguna atau user preference database. Basis ini berisi data mengenai preferensi yang digunakan seperti batasan harga, jenis makanan favorit, preferensi lokasi, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mempersonalisasi rekomendasi. Lalu ketiga itu pengembangan basis pengetahuan. Nah, di sini ada pengetahuan data. Data yang dikumpulkan sebagai sumber seperti ulasan pelanggan dan data dari aplikasi restoran dan survei pengguna. Proses ini melibatkan pertama itu ada penyaringan dan verifikasi data, itu menghapus data yang tidak relevan atau tidak valid. Lalu kedua itu ada normalisasi data. Di sini menstandarisasi format data untuk konsistensi. Lalu kita ada organisasi dan penyimpanan data. Data yang disimpan dalam basis data terstruktur yang mudah diakses dan pemrosesan, misalnya menggunakan database relasional untuk data faktual dan basis pengetahuan berbasis aturan untuk keputusan. Lalu ada penerapan algoritma pengetahuan. Nah, di sini algoritma yang digunakan itu untuk dua, yaitu pertama menganalisa data. Di sini menganalisa data itu menilai dan membobotkan data berdasarkan aturan pengembalian keputusan. Lalu dua itu menghasilkan rekomendasi. Nah, ini menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi.
Lalu uh, keempat itu ada manfaat bagi pengetahuan. Di sini ada akurasi rekomendasi. Menggunakan pengetahuan meningkatkan akurasi rekomendasi karena didasarkan pada data yang luas dan aturan ditetapkan secara sistematis. Lalu ada efisiensi pengambilan keputusan. Nah, basis pengetahuan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam format yang mudah diakses dan diproses. Lalu ada yang kelima, yaitu implementasi basis pengetahuan dalam sistem. Nah, di sini tuh kita punya tiga, yaitu pertama integritas si basis data itu mengintegritas basis pengetahuan dengan model lain dalam sistem untuk memungkinkan akses data yang lebih efisien dan relevan. Lalu yang kedua itu ada pengujian dan validasi. Di sini pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa basis pengetahuan berfungsi dengan benar dan memberikan rekomendasi yang akurat. Yang lalu ada yang ketiga itu adalah pemeliharaan basis data. Pemeliharaan basis data itu ada dua. Situ kita mempunyai pembaruan data. Pembaruan data itu kita gunakan untuk basis pengetahuan harus diperbarui secara berkala dengan data terbaru. Lalu yang kedua itu ada penyesuaian aturan. Nah, di sini tuh aturan pengambilan keputusan bisa dan disesuaikan berdasarkan perubahan preferensi pengguna dan tren pasar. Eh, Selanjutnya itu ada desain subsistem manajemen pengetahuan. Di sini pertama eh, kita menampilkan UI login untuk para responden. Di sini kita disuruh meminta masukkan username dan password. Setelah diklik login, maka ia akan kelempar ke UI memberi nama tempat makan. Nah, di sini kita memberi nama contohnya seperti Olive, lalu kita klik save. Nah, ini karena pertama kali, maka dia akan disuruh responden mengisi bobot, pertama itu bobot harga. Nah, di sini kita mengisi bobot kriterianya 0,2, lalu ada bobot rasa, di sini kita mengisi 0,4, di sini lalu ada bobot kebersihan, di sini kita mengisi 0,1, ada bobot pelayanan, di sini kita diisi bobot 0,2, lalu ada pemberian bobot lokasi, di sini kita memberikan 0,1. Nah, lalu di sini ada beberapa contoh nilai apa beberapa pertanyaan terdiri dari 5. Di sini kita meminta menilai harga makanan di Olive. Lalu ada menilai rasanya yang di Olive. Lalu kita menilai kebersihannya di Olive. Lalu kita menilai pelayanannya di Olive. Lalu yang terakhir kita meminta berapa jauh lokasi Olive tersebut dari tempat tinggalnya para responden. Di sini kita kalau misalnya klik selesai, nanti kita akan kelempar ke tempat pengisian eh, tambah tempat makan. Di sini contoh kita memberikan nama Rocket Chicken. Di sini karena tadi sudah memberikan bobot, maka dia akan kelempar langsung ke pertanyaan. Dan pertanyaannya itu seperti tadi, kita akan menanyakan harga, rasa, kebersihan, pelayanan, lalu ke lokasi tempat Rocket Chicken dan lokasi para tempat tinggal responden itu berapa jauhnya. Nah, setelah itu kita klik selesai, maka akan kembali ke awal lagi. Oke, selanjutnya kita ke referensi. Di sini kita mempunyai buku dan jurnal. Itu ada beberapa, seantara ada 4. Lalu di sini ada artikel dan laporan. Di situ kita memiliki 2. Nah, lalu di situ kita ada lampiran. Lampiran itu terdiri dari teman saya.
dan saya apa yang dikerjakan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.